Engkaulah Tuhan yang Maha Esa, pemilik janji yang berkuasa. Janjimu teruji, termulia, kekal ada untuk selamanya. Maka seluruh ciptaan pun bergema, bersorak menyatakan Engkau Raja. Janjimu kekal untuk selamanya. Dengan sepenuh hati ku percaya, seia dan sekata, sehati sejiwa, muliakan namamu. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Paskah. Yang luar biasanya pada tahun ini kita tidak menyambut Paskah di gedung gereja akibat daripada COVID-19, dan kita diarahkan supaya stay at home ataupun lebih dikenali sebagai PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Sungguh pun demikian, itu tidak menghalang kita untuk tetap boleh beribadah walaupun di dalam modul kecil ataupun menggunakan teknologi seumpama ini. Nah, saudara, saya ingin mengungsikan tentang Paskah. Paskah dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Passover, ataupun di dalam bahasa Indonesia adalah dilewati, ataupun di dalam bahasa sehari-hari Sabah disebut kena limpas. Nah, daripada peristiwa Paskah ini, latar belakangnya adalah ketika di mana bangsa Israel ataupun bangsa pilihan Tuhan diperbudakan selama 400 tahun di Mesir di bawah pemerintahan Firaun. Allah mengingatkan bangsa Israel dan ingin menyelamatkan mereka daripada perhambaan ini ataupun perbudakan ini. Dan Allah mau membawa orang Israel ini keluar daripada perhambaan ini lewat hambanya Musa. Namun demikian, ada banyak proses yang harus dilalui oleh orang Israel dan orang Mesir ataupun orang Firaun itu sendiri pada ketika itu, di mana pertama orang Firaun berkeras untuk tidak mau melepaskan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dikerah untuk bekerja lebih keras lagi, dan orang Israel mengalami penderitaan yang sangat teruk. Akhirnya tangan Tuhan mendatangi Raja Firaun ataupun Firaun, sehingga ada 10 tulah yang dikenakan kepada Firaun dan juga rakyatnya pada ketika itu. Nah, kita melihat tulah-tulah itu adalah seperti air menjadi darah, ada katak yang menutupi tanah Mesir ketika itu, ada nyamuk, ada lalat, ada penyakit sampar kepada ternakan, lalu ada barah, lalu ada hujan ais, ada belalang, ada gelap gulita, dan tulah yang terakhir itu yaitu tulah yang ke-10 di mana ada pembunuhan anak sulung. Nah, ketika tulah yang ke-10 ini mau dilaksanakan, waktu itulah Tuhan memperkenalkan Paskah, di mana Tuhan menyuruh bangsa Israel supaya mengadakan korban
terhadap domba yang berumur 1 tahun dan tidak bercela. Domba jantan umur 1 tahun dan tidak bercela, dan darah daripada domba ini akan diletakkan ataupun dibubuh pada pintu masuk setiap rumah orang Israel. Kenapa? Karena itu dijadikan sebuah tanda, di mana kalau kita baca di dalam Kejadian 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-28, di sana Allah mau memberitahu tentang Israel, tentang apakah itu Paskah dan bagaimana orang Israel boleh terselamat daripada kutuk yang ke-10 ini. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-13, yaitu Keluaran 12 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, jelas kalau kita lihat di sini bahwa ketika Allah datang ke tanah Mesir ketika itu, dan ketika melihat ada tanda pada darah anak domba pada pintu setiap rumah orang Israel, Allah akan melewati rumah itu tanpa melakukan apa-apa hukuman. Dalam arti kata lain, Allah limpas rumah itu. Nah, saudara, apa yang terjadi kepada mereka yang tidak ada tanda? Yang terjadi adalah ada pembunuhan, di mana anak-anak sulung dibunuh, bahkan ternakan juga dibunuh. Nah, ada peristiwa, ada pelajaran rohani yang kita boleh pelajari daripada peristiwa ini. Sama seperti hal apa yang terjadi saat ini. COVID-19 itu umpama hukuman. Sementara orang yang berdiam di rumah itu akan dilindungi. Maka itu stay at home. Nah, itu adalah kalau kita melihat dari posisi perjanjian lama tentang Paskah. Nah, di perjanjian baru, di situ kita akan lebih memahami dan lebih mendalami lagi tentang nilai ataupun tentang maksud daripada Paskah yang sejati, di mana ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah menyucikan kita daripada dosa, menebus hidup kita daripada dosa. Sesungguhnya kita manusia adalah manusia pendosa yang seringkali melakukan dosa. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dan menyelamatkan kita, orang yang percaya tidak mati binasa. Hanya dengan karya penyaliban itu, Yesus Kristus yang disebut tidak ada celah, tidak ada dosa, layaklah Dia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Layaklah kita, oleh darahnya akhirnya kita diperkenankan di hadapan Tuhan. Maka itu di dalam Paskah ini adalah tentang di mana kita mau mengingati kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan, sama seperti ketika Allah berbelas kasihan kepada bangsa Israel yang mau melepaskan mereka daripada perhambaan. Demikian juga Tuhan Yesus mati di kayu salib, darahnya yang suci itu melepaskan kita daripada dosa. Dosa itu adalah perhambaan yang mengikat kita. Maka itu saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan karya kayu salib. Seringkali kita mengadakan perjamuan kudus, di mana roti itu melambangkan tubuh Kristus dan juga anggur itu berbicara tentang darah Tuhan Yesus. Marilah kita tetap terus merenungkan karya ini, karya yang telah Tuhan nyatakan buat manusia, sebagai tanda bahwa Allah begitu mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita, mau melepaskan kita daripada ikat dosa, segala kutuk dosa. Maka itu saudara, di dalam tempo PKP ini saya mengajak supaya kita terus mengambil kesempatan untuk berdiam diri dan merenungkan kebaikan Tuhan. Di kesempatan ini saya pikir dalam PKP ini adalah sebuah kesempatan bagi kita, bukan hanya sekadar berkurung dalam rumah, tetapi terus menikmati rima-rima daripada Tuhan sendiri, sehingga kita akan terus menjadi dewasa di dalam Kristus dan
sampai kita akan benar-benar dapat mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita secara pribadi demi pribadi. Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi selamat menyambut Hari Paskah.